Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiyarto. Saya mengajar di MA Mazratul Huda Wonorejo Demak. Saya salah satu mahasiswa PPG Daljab PIT 1 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0621 0824 781. Pada hari ini Selasa 13 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi memahami hadis, sunnah, asar, dan khobar dengan menggunakan model pendekatan pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Wah, jawabnya kurang semangat. Apa karena sudah siang ini ya? Tadi sudah dapat MBK belum? Oh, dereng. Oke. Kalau saya sapa apa kabar, jawabnya biar semangat. Dijawab, alhamdulillah sehat, luar biasa. Itu ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke. Terima kasih. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, saya mau absensi dulu ya. Azizatur Rahmah. Oke. Azizur Rahman. Oke. Devita Sari. Oke. Faya Sabila Khairina. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak punya permainan agar kita lebih semangat untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Kata kuncinya adalah huruf ketiga. Siap? Kata kuncinya apa? Huruf ketiga. Nah, coba dulu. Tas, huruf ketiganya apa? S. Oke. Mandi, huruf ketiganya apa? N. Terus uang, huruf ketiganya apa? Ya. Kalau tisu, huruf ketiganya apa? Kalau tisu, huruf ketiganya apa? Salah. L. Iya, betul. Mahir-mahir ini ya, kelihatannya ya. Oke, tambah lagi ya. Oke. Kata kuncinya konsentrasi ini. Kalau nggak konsentrasi nggak mungkin. Bumi itu bulat, ya. Bumi itu bulat. 6 itu 1. 19 itu 1. 8 itu 2. 88 berarti 2. 4. 3. Ada yang jawab 2, jawab 4, jawab 3. Yang benar yang mana? Yang dihitung apanya toh? Bulatnya. Oh iya, benar. Berarti kalau 88 berarti 4 karena bulatnya ada 4. Oke. Pinter-pinter anak kelas ini tuh.
Untuk nambah semangat, saya kasih jargon. Kalau saya bilang belajar Al-Quran hadis, jawabnya Qurani, cerdas, berakhlak. Betul ya? Oke. Belajar Al-Quran hadis, Qurani, cerdas, berakhlak. Bagus. Maksudnya enggak itu? Iya, maksudnya jargon itu tadi mencerminkan kita memiliki profil seorang pelajar Pancasila. Kita cinta Al-Quran, berjiwa Al-Quran, cerdas, kritis, aktif, kreatif, ya, kemudian berakhlak mulia. Gambaran dari seorang pelajar Pancasila. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, masih ingat nggak pelajaran sebelumnya, materi sebelumnya? Tentang struktur ayat dan surah di dalam Al-Quran. Oke, struktur ayat dan surah di dalam Al-Quran. Ayat itu apa? Masih ingat? Ayat adalah susunan beberapa kata atau kalimat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan akhiran, serta merupakan bagian dari surat Al-Quran. Oke. Kemudian surah. Siapa yang tahu? Oke. Yap. Surat adalah kumpulan ayat-ayat yang tersusun secara sistematis dan membentuk satu kesatuan tema tertentu dalam mushaf Al-Quran. Oke. Kemudian ada keterkaitan nggak antara materi kita sebelumnya dengan materi hari ini tentang memahami hadis, sunnah, asar, dan khobar? Siapa yang mau? Oh iya, silakan. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam, sedangkan hadis termasuk sunnah, atsar, dan khobar adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Oke, berarti keduanya adalah termasuk sumber ajaran Islam. Jadi ada hubungannya, saling menguatkan. Ketika di Al-Quran ada yang belum jelas, hadislah yang akan melengkapi penjelasannya. Oke, Bapak mau tahu adik-adik ini sejauh mana memahami materi kita hari ini yang akan kita bahas tentang materi memahami hadis, sunnah, asar, dan khobar. Maka dari itu Bapak sudah siapkan kuis, ya. Nanti bisa dikerjakan. Silahkan, ini kodenya dimasukkan. Nanti bisa dilihat hasilnya. Asesmen tadi ada hanyalah tes kemampuan awal, adik-adik ya. Kita lihat pemahamannya tentang materi kita hari ini tentang hadis, sunnah, asar, dan khobar. Oke, nggak apa-apa. Nanti yang belum bagus nilainya bisa diperbaiki setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Dari tambah pemahaman ya. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hadis, sunnah, asar, dan khobar. Kemudian peserta didik mampu menganalisis perbedaan hadis, sunnah, asar, dan khobar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan hadis, sunnah, asar, dan khobar. Dalam berbagai kitab dan kajian Islam, istilah hadis, sunnah, asar, dan khobar sering digunakan. Adik-adik ini sering dengarnya yang apa? Hadis sama sunnah ya. Oh, ini sunnah. Sunnah yang dilakukan, hukumnya sunnah, dan lain-lain ya. Sering pernah dengar ini, asar. Khobar, kadang-kadang ya. Tapi, namun tidak semua orang memahami bahwa istilah-istilah tersebut memiliki konteks dan penggunaan yang berbeda, dianggap sama. Padahal punya konteks yang berbeda, penggunaannya juga berbeda. Terus bagaimana jika kita keliru memahaminya, memahami keempat hal ini? Apakah akan mempengaruhi pemahaman kita terhadap ajaran Islam? Salah memahami. Janjane iki hadis, apa asar, apa khobar, gitu ya. Nah, agar supaya kita tidak
keliru dalam memahami hal tersebut, kita perlu mempelajari hal itu. Ya, nanti kita ulas sedikit ya. Dari Rasulullah, intinya kan semua dari Rasul ya. Ada perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Dari keempat hal ini, maka muncullah hadis, sunnah, asar, dan khobar. Dari keempat hal ini, hadis, sunnah, asar, dan khobar, siapa yang tahu sekilas tentang hadis? Coba. Oke. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Oke. Hadis ya. Berarti bisa dikatakan hadis itu ma'udhifa ilan Nabi Muhammadin sawa'un kana qaulan au fi'lan au takriran au sifatan khalqiyatan kanat au khuluqiyatan au siratan. Seperti yang dikatakan Mas Satria, hadis sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, persetujuan atau penetapan, sifat khalqiyah fisiknya, sifat khuluqiyah psikisnya atau perjalanan hidup beliau. Oke. Kemudian sunnah. Coba sunnah. Apa yang Anda ketahui tentang sunnah? Sunnah adalah segala tindakan atau kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hadis, sunnah, asar, dan khobar, maka hari ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu? Pembelajaran yang berbasis pada masalah. Karena banyak muncul permasalahan di lingkungan kita, ya, agar kita tidak salah paham dengan yang namanya hadis, sunnah, asar, dan khobar. Oke, karena itu Bapak nanti akan bagi kelompok, gitu ya, sesuai kelompok yang Bapak sudah bagi, gitu ya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, gitu ya, yang sudah saya share di grup WA ya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya, silahkan. Oke, silahkan bukunya dikeluarkan ya. Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang di dalamnya sudah ada permasalahan yang harus adik-adik pecahkan, gitu ya. Kemudian nanti ketika sudah selesai mengerjakan LKPD ini, permasalahan yang ada di LKPD ini, nanti dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 mempresentasikan hasil kerjanya di depan bergiliran, gitu ya. Oke. 3 ini untuk kelompok 4. Oke. Silahkan untuk menjawab masalah yang ada di LKPD yang Bapak bagikan, bisa menggunakan buku atau menggunakan internet untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sudah Bapak bagikan. Gitu ya. Silahkan ketika nanti ada permasalahan, ada yang kurang paham tentang tata caranya pengerjaan, silahkan ditanyakan langsung. Gitu ya. Iya, silahkan. Ya, bisa cari di buku AKED ya, bisa cari di Google. Jadi ini nanti dikasih apa ya, contoh hadis dan analisis maknanya, ge. Ya, maksud dari hadisnya itu apa? Berarti. Ya, ya, ini kan artinya ya, nanti maksudnya itu apa, kan namanya analisis, nanti disampaikan. Ini kelompok 3 gimana? Gimana, ada yang kesulitan? Ya, ini nanti dicari ya, perbedaan antara asar ma'ruf, mauquf, dan maqtu'. Ya, ini nanti dikasih contoh asarnya. Bisa cari di Google ya.
Oke, sudah siap presentasi ya. Jangan lupa tugasnya dikirim aja ke WA, nanti tak download, tak tampilkan di sini. Oke. Ya, silakan kelompok 1 dimulai untuk presentasi. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang pengertian dan ruang lingkup hadis. Pertama, kita akan membahas apa itu hadis. Secara bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru atau berita. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman oleh umat Islam setelah Al-Quran. Jadi, kalau kita ingin tahu bagaimana cara Nabi menjalankan Islam dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat dari hadis. Selanjutnya, kita akan mempelajari perbedaan antara beberapa jenis hadis, yaitu 1. Hadis Nabi adalah hadis yang langsung berasal dari ucapan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. 2. Hadis qudsi adalah hadis yang isi atau maknanya datang dari Allah, tapi disampaikan dengan kata-kata Nabi. Hadis ini tidak dimasukkan dalam Al-Quran, tetapi tetap suci dan dihormati. 3. Hadis makbul dan mardud. Makbul berarti hadis yang diterima karena sanadnya jelas, perawinya terpercaya, dan tidak bertentangan dengan syariat. Mardud adalah hadis yang ditolak karena ada kelemahan dalam perawi atau sanadnya tidak tersambung. Oke. Yang terakhir, kami juga akan menampilkan contoh hadis dan mengajak teman-teman menganalisis maknanya. Misalnya tolong-menolong, yang sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi, yang artinya Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis tersebut mengajarkan pentingnya saling membantu dan mendukung sesama, khususnya dalam hal kebaikan dan kebenaran. Hadis ini menekankan bahwa dengan saling membantu, Allah juga akan menolong kita. Jika kita memudahkan urusan orang lain, urusan kita juga akan dimudahkan oleh Allah. Tujuan kami menyampaikan materi ini adalah agar kita semua bisa lebih memahami bahwa hadis adalah pedoman hidup yang sangat penting setelah Al-Quran. Dan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari isi dan makna hadis tersebut. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Apakah ada yang mau menanggapi? Bagaimana contoh konkret perbuatan Nabi SAW yang masuk dalam kategori hadis fi'liyah? Contoh hadis fi'liyah adalah tata cara sholat yang dilakukan Nabi SAW. Seperti diriwayatkan dalam sabda beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasi yang menarik dan informatif. Penjelasan tentang perbedaan hadis Nabi, hadis qudsi, serta hadis makbul dan mardud sudah disampaikan dengan jelas. Contoh hadis yang diangkat juga sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua semakin semangat dalam mempelajari hadis sebagai pedoman hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ini kelompok 1 ya. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian persiapan kelompok 2 sudah siap menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang pengertian dan konsep sunnah. Materi ini sangat penting karena sunnah adalah salah satu pedoman hidup umat Islam yang berasal dari Nabi Muhammad. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu sunnah. Ternyata, para ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang sunnah, tergantung dari bidang keilmuannya. Menurut ulama hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuannya.
Menurut ulama fikih, sunnah adalah sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Menurut ulama usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi selain Al-Quran yang digunakan sebagai sumber hukum Islam. Baik, terima kasih. Presentasi dari kami, apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya? Apakah silakan. semua perbuatan Nabi harus kita ikuti? Tidak semua. Kita perlu membedakan antara sunnah yang menjadi dasar hukum, seperti ibadah, dan sunnah yang merupakan kebiasaan pribadi Nabi, seperti cara makan atau berpakaian. Yang wajib diikuti adalah sunnah yang berkaitan dengan hukum syariat. Mengapa penting memahami klasifikasi sunnah? Karena dengan memahami jenis-jenis sunnah seperti kauliyah, fi'liyah, dan takririyah, kita bisa tahu bagaimana ajaran Nabi disampaikan dan bagaimana kita harus mengamalkannya dengan benar. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pemahaman istilah atsar. Meskipun istilah atsar jarang terdengar dibanding hadis dan sunnah, tapi atsar juga punya peran penting dalam kajian keislaman. Pertama, apa itu atsar? Secara umum, atsar berarti bekas atau peninggalan. Namun dalam ilmu hadis, pengertian atsar bisa berbeda tergantung pendapat ulama. Sebagian ulama hadis seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa atsar adalah sinonim dari hadis, artinya semua ucapan atau perbuatan Nabi. Tapi mayoritas ulama hadis lainnya berpendapat bahwa atsar adalah riwayat yang berasal dari sahabat Nabi, bukan dari Nabi secara langsung. Jadi kita bisa simpulkan atsar adalah segala perkataan, perbuatan, atau persetujuan yang datang dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Silakan. Apa perbedaan utama antara atsar mauquf dan atsar maqtu? Atsar mauqut adalah riwayat yang berasal dari sahabat Nabi, sedangkan atsar maqtu berasal dari tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Semoga dengan materi ini kita semua bisa lebih menghargai peran para sahabat dalam menjaga ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang makna dan penggunaan khobar. Dalam ilmu hadis, istilah khobar sering muncul dan kadang disamakan dengan hadis. Tapi sebenarnya ada makna dan penggunaannya yang perlu kita pahami dengan baik. 1. Pengertian khobar. Kita mulai dari pengertian dulu. Secara bahasa, khobar artinya adalah berita atau informasi. Secara istilah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyamakan khobar dengan hadis, yaitu segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa khobar adalah segala berita yang datang dari selain Nabi seperti dari sahabat atau tabi'in. Jadi secara umum khobar bisa berarti lebih luas dari hadis karena tidak terbatas hanya pada Nabi saja. Ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Silakan. Gimana ini dulu? Ya. Silakan. Mengapa istilah khobar dan hadis sering dipakai bergantian di dalam kitab-kitab hadis? Karena dalam prakteknya, banyak ulama yang menganggap keduanya memiliki makna yang hampir sama, tergantung pada konteks dan gaya penulisan mereka. Misalnya dalam Sahih Bukhari, istilah khobar kadang merujuk pada sabda Nabi. Oke, bisa diterima? Oke, bisa. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tiba saatnya kita evaluasi, gitu ya. Evaluasi, ya pastinya masih ada kelebihan dan ada kekurangannya, gitu, oke. Kelompok 1, presentasinya sudah bagus, ya. Yang disampaikan materinya juga, alhamdulillah bisa menjawab dari permasalahan yang ada. Itu kemudian masih ada yang malu-malu gitu ya, jadi jangan malu-malu lah ya. Malu-malu boleh tapi jangan malu-maluin gitu ya. Nggak apa-apa, itu namanya tahap belajar begitu. Awalnya malu-malu terus mau, jadi malu-malu mau, nggak apa-apa. Itu proses, nikmati saja prosesnya, karena kita ini adalah makhluk yang berkembang gitu ya. Yang asal nggak berani jadi berani. Bagus, tingkatkan lagi ya. Kemudian kelompok 3 bagus juga, sudah materinya sudah mengena, kompak, salamnya pun kompak gitu ya, alhamdulillah, sampai menggetarkan hati gitu. Tadi sudah direncana nanti salamnya bareng-bareng gitu ya, alhamdulillah, kompak lah, itu bagus ya. Kelompok harus kompak, nah, jangan jalan masing-masing. Kalau kelompok yang satu ke sana, yang satu ke sana, ya nggak jadi. Harus satu kompak. Itu perlu dicontoh seperti itu ya. Contohnya tadi juga sudah ada, materinya sudah lengkap, menjawab pertanyaannya sudah plek. Ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan teman-teman, jawabannya juga memuaskan gitu ya. Misalnya kurang puas ya mohon maaf karena bukan benda pemuas gitu ya, nggak apa-apa. Bisa memuaskan gitu. Ya. Kalau kurang puas silakan cari referensi lagi, nggak apa-apa. Banyak. Kemudian kelompok 4. Nah, kelompok 4 tadi tentang khobar ya, tentang khobar. Oke. Bagus. Kemudian Mas Nuril Ambia, ya, bacanya fasih sekali. Bacanya juga fasih, bagus. Dari pelajaran hari ini sudah paham apa itu hadis, sunnah, asar dan khobar? Ampun. Coba saya cek dulu, saya mau tahu ini sampai mana pemahamannya. Coba Mas Aziz. Tadi yang dibahas hadis ya, hadis itu apa hadis? Hadis adalah istilah yang paling umum digunakan untuk menyebut segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Oke, bagus. Oke, jadi ma'uli fa'ilan nabi sawa'un kana qaulan au fi'lan au takriran ila akhirih, gitu ya. Sudah masuk ini. Kemudian sunnah apa sunnah? Sunnah adalah menurut ulama hadis memiliki arti yang sama dengan hadis. Namun dalam ilmu fikih, sunnah lebih mengarah pada amalan yang jika dilakukan berpahala, tapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah juga dibagi menjadi 3 bentuk, ucapan, perbuatan, dan ketetapan hadis. Oke, sudah masuk ya. Jadi sudah paham ya. Alhamdulillah. Oke, kesimpulan hari ini dari hadis, sunnah, asar, dan khobar. Tadi seperti yang saya katakan, hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Kemudian sunnah adalah perbuatan ya, amalan-amalan dilakukan oleh Nabi yang menyangkut tentang syariat. Kemudian asar apa? Asar tabi'in. Khobar apa? Simpulannya adalah berita informasi. Oke. Ya, setelah kita menjalani proses pembelajaran pada hari ini tentang memahami hadis, sunnah, asar, dan khobar, Bapak mau refleksi. Bagaimana perasaan belajar hari ini? Senang? Happy? Lelah, iya. Ya, seru. Kita coba dapat hal-hal yang baru gitu ya. Senang, alhamdulillah. Menyenangkan banget ya. Kemudian apa saja yang kalian pelajari hari ini? Hadis, sunnah, asar, dan khobar. Kalau hadis ada hadis
Nabi, hadis qudsi, hadis makbul, hadis mardud, sunnah, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takri. Ana asar makruh. Oke, ada khobar. Oke. Kemudian kendala apa saja yang kalian temui pada pembelajaran ini? Kendalanya apa? Jadi, oh iya, masih malu-malu ya. Masih malu-malu dalam presentasi ya, nggak apa-apa. Pak, kuota internet habis banyak misalnya gitu, bisa disambungkan ke wifi gitu ya. Ada wifi, nanti bisa diakses ya. Oke. Belajar itu nggak sebatas lewat buku saja, tapi dari sumber yang lain juga bisa. Oke. Maka dari itu jangan lupa apa yang kita dapat hari ini itu jangan dilupakan gitu ya, dikembangkan lagi. Oke, setelah kita mempelajari hadis, sunnah, asar, dan khobar, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang sejarah perkembangan hadis agar kita bisa tahu gimana sih dari zaman Rasul kok bisa sampai ke zaman kita, padahal jaraknya sudah ratusan tahun. Kita bisa kenal hadis, bisa tahu sunnah, bisa tahu asar, bisa tahu khobar. Itu gimana perkembangannya ketika Rasul masih ada, ketika sahabat, ketika zaman tabi'in, ya, tabi'in itu gimana semuanya? Apakah langsung dikukuhkan? Apakah masih terpencar? Itu dibahas di dalam sejarah perkembangan hadis. Kita belajar dengan metode pembelajaran yang lain biar lebih seru lagi, gitu. Oke. Motivasi untuk adik-adik hari ini, janganlah malu bertanya, ya. Jangan berhenti untuk belajar. Silahkan, kalau adik-adik tidak tahu, silahkan ditanyakan. Belajar terus, karena langkah kita tidak hanya berhenti sampai di sini. Butuh referensi, silahkan datang ke perpus, buka-buka kitab-kitab, ada Bukhari Muslim, ada Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Ada sumber-sumber hadis yang banyak sekali, buku-buku bacaan untuk menambah wawasan kita. Karena kalau kita tidak punya ilmu, tidak ada pengetahuan, maka kita akan susah, gitu ya. Memang belajar itu susah gitu ya. Susah, bahasa Jawanya rekoso, sedih, tirakat gitu ya. Tapi lebih susah lagi ketika kita tidak tahu apa-apa. Susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian itu. Oke, jangan berhenti belajar, teruslah belajar untuk menggapai mimpi kita dan mewujudkan cita-cita kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, belajar kita selalu diridhai Allah, mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Oke, itu dari kami, dari Pak Guru ya. Materinya pelajaran hari ini semoga ada manfaat dan berkah untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kita semua. Demikian video pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi memahami hadis, sunnah, asar, dan khobar dengan model pendekatan pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.